Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Ngaji Narasi Online. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ketemu lagi kita hari ini untuk melanjutkan kajian kita, dan hari ini insyaallah kita khatam bab ikhlas. Kita akan membahas hadis nomor 12 bab ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadis terakhir ya dari bab ikhlas. Dan insya Allah selanjutnya nanti kita akan membahas di bab yang lain. Dan hadis ini cukup panjang. Dan insya Allah meskipun panjang akan sangat menarik karena ini bicara tentang satu kisah ya zaman dahulu yang bicara tentang begitu mustajabnya doa dari amal yang dilakukan berkat keikhlasan. Insya Allah bermakna, dan silakan ikuti sampai akhir kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Beliau ya Ibnu Umar ini menyampaikan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan satu cerita. Apa kata beliau? Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Jadi dulu ya ada 3 orang jalan. Ya, dan ini kejadian sebelum kalian. Artinya zaman dulu ya. Jadi ini cara zaman dulu pernah kejadian ada 3 orang jalan. Ya, bareng-bareng nih bertiga jalan sama-sama hatta awahumul mabit, sampai akhirnya dalam perjalanan mereka harus menepi dan tinggal ila ghar. Nah, pilihannya cuma satu, ghar, yakni di goa. Jadi mereka mungkin jalan ya karena mungkin di daerah pegunungan, padang pasir kan mulai banyak gunung-gunung ya di Arab itu. Lalu kemudian mereka bertemu satu tempat ya, goa, untuk mereka tinggal sementara ya karena perjalanan cukup jauh mungkin, dan akhirnya harus singgah. Fadakhaluhu, lalu mereka akhirnya masuk ke dalam ghar itu, ke dalam goa tersebut. Jadi hal biasa ya kalau orang-orang zaman dulu itu, karena ya hotel kan nggak ada gitu ya. Hotel nggak ada ya, tempat ya tinggal orang mungkin juga jauh ya, akhirnya pilihannya ya hanya goa. Fanhadarat sakhratun minal jabal, tiba-tiba ya jatuh yang gelinding sakhrah itu batu besar ya, minal jabal, dari satu gunung ya, puncak lah ya. Dari atas itu tiba-tiba gelinding ada batu besar. Fasaddat alaihimul ghar, dan batu itu akhirnya menutup ya pintu goa itu. Ya Allah, ini jalan udah jauh, nggak ada tempat tinggal, akhirnya harus mampir menepi ke goa. Sampai di situ dikasih cobaan lagi,
gerbang goa itu ketutup batu besar. Faqalu, lalu ya ngomonglah mereka ya, innahu la yunajjikum. Gimana nih? Nggak ada kayaknya yang bisa nyelamatin nih kalian semua ini. Min hadhihi sakhrah, dari batu besar ini. Ya, istilahnya gini. Waduh, bro, ini gimana nih? Nggak bisa selamat kita ini. Ya. Batu besar ini dan nutup betul nih, nggak bisa kita buka ini. Ya. Kita dorong-dorong juga nggak bisa ini. Besar sekali. Illa, kecuali an tad'ullaha ta'ala, ya, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi salihi a'malikum. Ini menarik ya. Orang itu kayaknya nggak percaya ya sama wasilah. Apa iya ada gitu. Ya kalau minta aja sama Allah. Ya betul. Hadis ini mengajarkan kepada kita semua betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada wasilah yang kita sampaikan kepada Allah sehingga bergetarlah arasy untuk mengijabah, Allah mengijabah doa tersebut. Nah, salah satu wasilah ya yang digunakan adalah bisolihi a'malikum, berdoa kepada Allah dengan wasilah kesalehan amal yang telah dilakukan atau amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Setiap orang pasti punya amal soleh, dan yang disebut dengan amal soleh ini adalah amal yang betul-betul tulus ikhlas lahir dari dirinya, ya. Dan biasanya amal soleh itu ya yang sangat besar itu adalah ketika menyangkut beberapa aspek yang betul-betul memberatkan dirinya untuk melakukan pilihan. Nah, ini amal soleh yang paling besar ini. Nah, mereka diminta untuk berwasilah ya, melalui amal soleh yang hebat dan paling besar dari amal mereka. Qala rajulun minhum, maka yang pertama dia mulai doa. Oke, kalau begitu saya duluan doa. Kata yang satu ya, ini kan 3 orang. Yang satu doa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu itu aku punya kedua orang tua yang sudah sangat tua renta. Ya, maksudnya gini, aku dulu ya Allah pernah ngurus kedua orang tuaku yang sudah tua renta. Ya. Wa kuntu, dan aku pada saat itu ya Allah la aghbiqu, tidak pernah memberikan ya susu ya yang terbaik qablahuma, sebelum mereka berdua, ahlan wala malan, baik keluarga, mal di sini bukan harta ya, tapi budak ya. Keluarga, budak itu nanti belakangan. Yang saya dulu kan adalah kedua orang tuaku. Ya, kedua orang tua yang sudah tua renta tadi ya. Mereka berdua yang lebih dahulu aku berikan susu ketimbang keluarga ataupun budakku. Fana abi talabus syajar yauman, maka satu hari ya saya itu terlambat pulang akibat ya talabus syajar, nyari ya pohon ranting lah ya, ranting-ranting pohon, karena mencari kayu lah ya, cari kayu syajar ya. Falam aruh alaihi ma hatta nama, nggak ketahuan tahu sampai ternyata udah tidur itu kedua orang tua aku itu. Jadi satu hari aku pergi mencari kayu bakar, ya ranting-ranting kayu, ya. Tiba-tiba sampai di rumah, mereka berdua sudah tidur. Kedua orang tua aku tuh sudah tidur.
halabtu lahuma hubuqahuma, ya, fawajadtuhuma naimaini. Pas ya mau ngasih susu itu, aku dapati keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqizahuma. Aku nggak berani untuk membangunkan keduanya. Padahal ya tinggal bangunin aja gitu. Tapi karena begitu besar rasa birrul walidainnya, rasa untuk menjaga kedua orang tuanya, ya, taat kepada kedua orang tuanya dan memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya, ia nggak berani membangunkan kedua orang tuanya tersebut. Wa an aghbigha qablahuma ahlan au malan. Ya, maksudnya untuk ngasih minum, ngasih susu tersebut, ya. Sebelum beliau berdua itu, anak-anaknya atau apa namanya, budaknya itu nggak, nanti dulu. Pokoknya saya nggak berani ngasih ini susunya. Ya, kalau disebutkan yang di sini, falabistu wal qadah ala yadi. Sambil nunggu itu tuh apa ya, bejana ya, apa maksudnya itu, tempat susu itu masih ku pegang sambil nunggu itu. Ya, saking nggak berani bangunin keduanya, dia pegang terus itu, ya, al-qadah itu ya, tempat susu itu ya. Antaziru istiqazahuma, sampai betul-betul aku ini megangnya itu ya, untuk, maksudnya bukan sampai, untuk terus antazir, menunggu istiqazahuma, untuk menunggu mereka berdua bangun, ya, hatta barakal fajar, sampai nggak kerasa sudah fajar ya. Wasibyah, ini subhanallah, kadangkala minta maaf, orang yang ingin melakukan yang terbaik pada kedua orang tua itu kadangkala ada benturan, ya, banyak hal, baik terbentur oleh harta, terbentur oleh keluarga, dan ia minta maaf agak emosional karena ini yang sering terjadi. Ya. Bayangkan ada anak yang ingin memberikan yang terbaik pada kedua orang tuanya. Wasibyah yatadaghawna 'inda qadami. Anak-anak itu sudah jerit-jerit. Ya, sudah dorong-dorong lah istilahnya, udah marah-marah di bawah ya kakiku itu. Istilahnya, ya Bapak minta susunya, minta. Gitu. Tapi apa ya, ia tetap tidak mau. Ia tetap menjaga bejana susu itu untuk diberikan terlebih dahulu pada kedua orang tuanya, baru anak-anaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesempatan untuk birrul walidain, berlaku baik, terus menjaga kedua orang tua kita dengan cara apapun. Dan sesungguhnya itu yang surga paling hebat. Sayap-sayap malaikat itu berada di kedua orang tua kita. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fastaiqaza, lalu akhirnya bangunlah kedua orang tuanya tadi. Fasyariba hubuqahuma, barulah keduanya minum susu tadi. Ya, Masya Allah, berwasilah dengan amal soleh yang ia lakukan karena menjaga kedua orang tuanya. Secara manusiawi tidak etis bila birrul walidain dianggap sebagai amal soleh, sedangkan itu adalah kewajiban bagi seorang anak.
Tapi bisa jadi dalam hal ini kesempatan yang ada dari semua amal soleh yang ingin ia sampaikan sebagai wasilah hanya itu. Dan ini menunjukkan bahwa birrul walidain, berlaku baik pada orang tua, betul-betul menjadi jimat paling besar bagi seorang anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menyampaikan kepada Allah, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, andaikan apa yang aku lakukan itu ya Allah, ibtigha'a wajhika, betul-betul karena mengharap ridhamu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah, selamatkan ya Allah, tolong kami ya Allah, di mana ada batu besar ini menghalang kami, bantu kami agar batu ini terbuka ya Allah. Allahu Akbar. Maka Allah jawab, fanfarajat syai'an, maka diselamatkanlah dengan cara sakhrah tadi, terbuka tapi syai'an, enggak banyak, sedikit saja, yang la yastati'una al-khuruj minhu, di mana ternyata belum bisa ketiga orang tersebut keluar dari tempat itu, keluar dari goa tersebut. Ya Allah. Jadi wasilah yang pertama yang bisa menyelamatkan orang adalah birrul walidain. Maka jangan pernah untuk menyakiti kedua orang tua. Bagi kita yang masih ada orang tua, teruslah beramal baik kepada orang tua. Jangan sampai tumpah air mata dari kedua orang tua kita. Allah SWT. Jangan sampai tumpah dari kedua mata mereka air mata yang tumpah karena sia-sia marah terhadap kita sebagai anak-anak. Na'udzubillahi min dzalik. Andaikan ada yang di antara kita sahabat laki-laki online yang orang tuanya sudah meninggal, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni keduanya, dan kita anak-anak juga diampuni dosa karena telah berlaku buruk kepada kedua orang tua. Ya Allah, jagalah kedua orang tua kami di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kita lanjutkan. Qala al-akhar. Wallahi ini saat ini kita hujan deras. Mudah-mudahan lewat hujan deras ini kita semua dikabul oleh Allah, khususnya untuk kedua orang tua kita semua. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu alaihi wa sallam. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita dan memberikan tempat, memberikan rasa sayang Allah lebih besar pada keduanya di akhirat. Kita lanjutkan qala al-akhar, yang lain, yang kedua mulai berdoa. Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu am. Ya Allah, saya punya ibnatu am, sepupu perempuan. Saya punya sepupu perempuan, kanat ahabban nas ilayya, dan aku tuh cinta sekali dengan dia. Jadi ada orang jatuh cinta dengan sepupunya, anak pamannya, anak perempuan dari pamannya, perempuan dia, dan dia tuh sangat sayang dengan dia, cinta dengan dia. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha, aku itu betul-betul sangat cinta dengan dia, ka asyad bima yuhibbur rijal
an-nisaa. La yuhibbur rijalu an-nisaa. Yang riwayat yang lain itu yang aku itu betul-betul mencintai sebagai perempuanku itu sebagaimana seseorang yang mencintai yang begitu dahsyat menggebu-gebu terhadap perempuan. Kayak mana lah kalau orang lagi jatuh cinta itu kayak mana itu? Saya seperti itu ya Allah. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Saya tuh pengen betul kalau apa ya, minta maaf ya, saya ingin sekali menggauli perempuan pas ketemu saya saat cinta. Jadi cintanya yang keluar adalah maksiat, bukan cinta atas dasar Allah. Jadi mungkin karena perempuan tadi cantik sekali ya, karena cantik sekali. Jadi ketika ada orang yang menggebu-gebu cintanya, ya seperti itulah orang ini. Hatta alamat biha sanatun, ya, sampailah sanah minas sinin, ya sudah berjalan setahunan lah ya. Tiba-tiba alamat ini perempuan punya masalah. Alamat fajaat nih, lalu perempuan itu mendatangi aku. Udah setahunan, terus perempuan itu punya masalah, punya problem, yang akhirnya dia mendatangi aku, kata orang tersebut. Nah, masalahnya itu masalah ekonomi. Biasa ya, kalau ada orang datang tiba-tiba gitu ya. Nah, kebetulan pas banget gitu. Kadangkala itu kan kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. kayak acara di TV dulu dia. Jadi perbuatan jahat itu bukan karena ada niat kadangkala, tapi karena ada kesempatan. Nah, salah satunya ini. Wah, pas banget nih. Lagi ada masalah ini. Kalau zaman dulu Siti Nurbaya. Pas banget nih, banyak utang bapaknya. Oh, saya kawinin Siti Nurbaya. Nah, ini sama. Pas banget nih dia nih. Lagi ada masalah nih. Karena saya pengen banget gauli dia gitu. Akhirnya apa? Udah, sini. Fa'atoituha. Akhirnya saya kasih. Nah, sini. Berapa yang dia kasih? Aisyirina wa mi'ah dinar. 120 dinar. Wow. Tapi ada syarat. Oke, sini. Saya kasih kamu 120 dinar, tapi syarat. Ada syarat. Tanya, apa syaratnya? An tukhalliya baini wa baina nafsi. Ini. Kita dua mulai menyepi sama-sama untuk ya berbuat itulah. Gimana kalau kita dua gituan lah. Gimana kalau kita melakukan hubungan perzinahan, maksiat. Gimana, mau nggak? Karena terdesak, perempuan tadi terdesak, akhirnya ya fa'alat. Ya. Akhirnya perempuan tadi ya namanya terdesak, orang lagi butuh banget. Jadi mungkin karena bapak atau orang tuanya lagi sakit. Lalu mana? Ya sudah, iyalah kalau kayak gitu caranya. Jadi perempuan tadi mengiyakan bukan karena niatnya mengiyakan, tapi karena tidak ada pilihan. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampailah pas aku ya pengen melakukan itu sama dia. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falamma fa'adtu baina rijlaiha. Minta maaf, ini bahasanya agak vulgar ya. Saya udah minta maaf, sudah di atas pahanya ya. Di atas ya, tinggal melakukan kemaksiatan itu, tinggal melakukan perzinahan itu. Tinggal dikit lagi nih.
Qalat, perempuan tadi, sepupunya tadi ngomong, ittaqillah, wahai sepupuku, wahai saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Wala tafussal khatam illa bihaq. Jangan engkau memasukkan cincin itu bukan pada hak. Ini ungkapan yang sangat dalam. Orang yang disebut dipasangkan cincin itu artinya adalah orang yang sudah dinikahi. Ingat ya hadis-hadis tentang mahar kan, walau khatam min hadid, meskipun silakan coba kamu bayar maharnya meskipun khatam tadi, cincin tadi dari besi maharnya. Artinya itu ungkapan filosofis yang begitu dalam. Janganlah engkau bermaksiat kepada orang yang belum engkau nikahi. Bahasa simpelnya gitu. Insya Allah. Mendengar itu, bergetarlah hatinya. Fansaraftu anha. Akhirnya aku melompat, bahasa simpelnya gitu aja ya. Ya akhirnya aku melompat, aku tinggalkanlah perempuan itu. Wahya ahabun nas ilayya. Padahal aku orang yang sangat mencintainya. Dia itu orang yang paling kucintai. Intinya gini, tinggal star ini. Masya Allah. Kalau tahu tak ngeres, ala bodoh amat dari depan mata. Gas. Astagfirullah. Tapi dia, Allah melalui hadis ini mengingatkan ada orang-orang yang ternyata tergerak hatinya hanya dengan sebutkan nama Allah. Ingatkan dalam firman kan gitu ya, dalam firman Allah, orang yang tanda kutip orang yang paling dahsyat itu diantara kita itu adalah jika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Wajilat qulubuhum. Jadi disebutkan nama Allah, bertakwalah kepada Allah wahai sepupuku, kata perempuan tadi. Jangan engkau lakukan maksiat ini, perzinahan ini. Jangan pernah engkau lakukan ini kecuali itu engkau lakukan pada orang yang engkau nikahi. Artinya apa? Janganlah engkau berzina wahai saudara. Bertakwalah kepada Allah. Akhirnya karena itu kaget dia melompat ya, wa taraktu dzahab allazi a'taituha. Dia pergi tinggalkan tadi dengan sembari meninggalkan semua ya emas-emas yang telah ia berikan kepada perempuan sepupunya tadi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ketika hendak melakukan maksiat segera ingat, karena yang paling berat itu adalah orang yang meninggalkan Allah setelah datangnya hidayah. Maka harapan kita adalah hidayah berupa permohonan pengampunan, pertaubatan itu adalah hidayah paling kuat, paling besar yang hadir di diri kita semua. Ketika akan maksiat, ingat Allah. Akan maksiat, ingat Allah. Maksiat kecil, sedang ataupun besar, ingat Allah sehingga tidak jadi seperti kejadian orang ini tadi. Maka ia menyampaikan kepada Allah melalui doanya, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fi. Ya Allah, andaikan yang aku lakukan itu dulu itu betul-betul karena Engkau ya Allah, berharap ridhamu ya Allah, bergetar hatiku pergi meninggalkan dirinya orang yang aku cintai beserta harta yang beserta emas yang kuberikan padanya, ku tinggalkan semua karena Engkau ya Allah, maka selamatkan kami ya Allah di goa ini. Dari apa? Sakhra tadi. Maka fanfarajat as-sakhratu, maka mulailah ya, pintunya tadi geser. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, tapi ya tetap ternyata enggak. Pas mereka mau keluar tetap belum bisa. Artinya belum kebuka full. Celah lah istilahnya.
Tadi celahnya kecil, nih celahnya agak lumayan. Tapi pas mau keluar, ternyata masih ganjel lah istilahnya gitu. Belum bisa. Akhirnya waqala sadis, akhirnya yang ketiga doa juga. Allahumma sta'jartu ujara'ah. Ya Allah, dulu itu aku punya pegawai, ujara. Ya, punya pegawai yang kerja sama aku lah. Wa a'taituhum ajrahum. Dan setiap gajian ya saya kasih gaji lah. Pokoknya sudah pas masuk gajian saya kasih gajinya. Ya, apakah gajiannya harian, mingguan, bulanan kita nggak tahu ya. Artinya pokoknya pas pemberian gaji dikasihlah gaji itu. Ghaira rajulin wahidin. Tahu-tahu pas pembagian itu ada satu orang yang nggak ada. Ya. Tarakalladzi lahu wa zahaba. Dia gajinya ia tinggalkan, wa zahaba, dia pergi gitu loh. Dia pergi, gajinya nggak diambil. Ya. Jadi dulu aku tuh punya pegawai banyak ya Allah. Orang kerja sama aku, pokoknya setiap gajian saya kasih gaji gitu ya. Tiba-tiba ya Allah satu hari ini ada satu orang yang dia pergi, gajinya nggak diambil ya Allah. Fasammartu ajrahu. Lalu akhirnya ya Allah aku, ya apa istilahnya tuh, aku kembangkan gajinya ini ya Allah. Aku pakai aku hidupkan uangnya itu ya Allah agar berkembang gitu. Hatta kasurat minhul amwal, sampai harta itu melimpah. Modalnya tadi dijadikan modal gaji tadi itu, tapi nggak diambil. Ya, semuanya dia kembangkan uang itu, dan tidak ada 1% pun dari uang itu yang dari ya keuntungan itu ia ambil, nggak ada. Jadi bisnisnya sendiri dia buka lagi bisnis satu pakai uang tadi, gaji orang tadi. Faja'ani ba'dahin. Tiba-tiba udah lama nih ya. Udah lama tahu-tahu datang orang tadi itu. Faqala ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Saya minta gaji saya yang dulu. Nah, ini kalau kita kira-kira gimana ini? Coba sahabat ngaji narasi online coba jawab. Kira-kira ini ada orang nggak ngambil gajinya, dipakai apa dimodalin jadi besar? Atau sudah dikembangkan, untungnya udah gede, misalnya udah jadi perusahaan besar, tambah lagi perusahaannya, tiba-tiba dia datang minta gajinya, dikasih apa enggak? Nah ini adilai ajri, tolong saya kasih itu gaji saya dulu, mana? Fakultu kullu matara min ajri. Semua yang kamu lihat ini itu gaji kamu, dari gajimu itu dulu. Ya, yang kamu lihat itu yang di depan-depan ini semua itu semuanya ya min ajrika, dari gajimu dulu. Ya. Minal ibil, ya, bakar, ibil itu onta, bakar sapi, ghanam kambing, ya, wal ghanam rokik. Bahkan ada juga Masya Allah sampai rokik, ya, apa tuh, budak-budak gitu ya. Itu semua itu punya kamu tuh. Onta itu, sapi itu, kambing itu, sampai orang yang ngurusin tuh yang budak-budak itu juga punya kamu. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Subhanallah. Dia ngomong gini, wahai hamba Allah, jangan hina saya dong. Bahasanya gitu. Kok kamu malah menghina saya? Saya ini cuma minta gaji saya. Gaji saya tuh nggak gede. Lah kok malah ngomong itu tuh punya saya tuh gimana itu? Jangan menghina saya lah. Bahasa simpelnya gitu ya. Fakultulah astahzi'u bik. Saya ini nggak menghina. Saya ini nggak menghina kamu, nggak. Itu semua punya kamu. Silahkan diambil, katanya. Akhirnya apa? Fa'akhadhahu kullah. Akhirnya orang tadi yang datang tadi diambil semuanya.
Ontanya, sapinya, kambingnya, sampai yang ngurusin tuh, yang budak-budak, dia bawa semua. Fastaqahu falam yatsruk minhu syai'an. Enggak ada satupun yang ditinggalin. Kalau bahasa kitanya tuh sampai minta maaf, sampai kotoran binatang aja nggak ada lagi, bersih, kinclong, nah istilahnya gitu. Ya, artinya semuanya diambil. Nah, Allahumma, ya Allah, ya sampaikan itu kepada Allah. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau yang aku lakukan itu ya Allah, betul-betul karena mengharap ridhamu, karena Engkau murni ikhlas ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi. Tolong selamatin kami ya Allah. Selamatin kami dari gua ini, di mana pintu besar Safrah ini, batu besar menutupin kami ini, tolong buka, selamatin kami ya Allah. Fan farajatis sakhrah fa kharaju yamshu. Akhirnya alhamdulillah bergeserlah pintu itu, bergeserlah batu besar itu, terbuka lebar, dan akhirnya mereka semua bisa fa kharaju, mereka bisa keluar, yamshu, akhirnya mereka berjalan pergi meninggalkan batas. Tafaqul alaih. Dan ini hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sepakati, atas semua ulama hadis sepakat semua. Nah, sahabat ngaji narasi online, panjang ini memang kajian kita, karena ini bicara tentang doa itu bisa menembus langit. Salah satunya adalah lewat wasilah. Dan wasilah itu ada banyak. Ada wasilah lewat salawat Nabi. Dan ini adalah wasilah lewat amal soleh yang telah dilakukan. Ada yang amal soleh lewat mengabdi pada orang tuanya, ngurusi orang tuanya. Ada yang takut kepada Allah untuk berlaku maksiat. Ada yang kemudian menggunakan harta orang yang dititipkan padanya untuk dihidupkan, dan ketika orang datang, orang tersebut minta dikasih semua. Itu adalah amal-amal soleh yang murni karena Allah, salah satunya, dan masih banyak lagi. Artinya, kalaupun ada di antara kita misalnya tanda kutip terjebak dengan satu masalah besar, dan kita ingat akan adanya amal soleh yang pernah kita lakukan, bisa kita gunakan itu. Tapi andaikan itu tidak digunakan, tentu akan kita nikmati kelak di hadapan Allah ketika kita semua akan disidang oleh Allah amal-amal kita, dan itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Sebagaimana Nabi itu yang menyimpan doa dahsyatnya beliau, di mana para nabi telah menggunakan doa-doanya. Nabi-nabi terdahulu telah menggunakan doa-doanya. Nabi Nuh telah menggunakan doanya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga, semua nabi-nabi telah menggunakan doa kecuali Nabi Muhammad. Fabatu da'wati syafa'atan bi ummati. Aku simpan doaku, kata Rasul, yang itu bisa menjadi syafaat bagi umat kelak yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sembari Allah memberikan petunjuk pada Rasulullah agar memberikan syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai ngaji kita 12 hadis. Ya, 12 nomor hadis dalam bab ikhlas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Insyaallah semuanya kita bisa maknai, bisa pahami, dan kita bisa mengamalkan hadis tentang ikhlas ini. Dan nanti kita akan masuk ke pembahasan hadis selanjutnya tentang bab taubat. Bab taubat. Semoga Allah meridai. Wafaqana Allah jami'an lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.